Saya Samsudin Alimsyah, mari kita bicarakan demokrasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat sekalian, kita jumpa lagi di channel Ustadz Demokrasi. Sobat sekalian, alhamdulillah edisi kali ini adalah kita akan membahas isu yang paling hangat. Lagi-lagi gitu ya. Satu pertama adalah dia sangat memang paling hangat, dan dia adalah isu yang sebenarnya krusial sejak dari zaman dulu masih Soeharto sampai sekarang ini, bahkan dia menjadi amanat reformasi. Apa itu? Berkaitan dengan semangat pemberantasan korupsi. Sobat sekalian, alhamdulillah saya sudah bersama sekarang dengan Kak Emma gitu ya. Saya panggil ini lebih akrab sebagai Kak Emma gitu ya. Kita akan membahas bersama berkaitan dengan nasib pegawai KPK TWK gitu ya. Jadi kalau kemarin kita banyak membahas berkaitan dengan tes wawasan kebangsaan gitu ya, yang kemudian akhirnya memaksa secara konstitusi, secara hukum gitu ya, para pejuang-pejuang anti korupsi kita itu kemudian tidak bisa aktif lagi gitu ya. Dan ini saya kira kita semua berduka. Yang menarik karena ada putusan MK lagi baru-baru gitu ya, MK yang kemudian ternyata menolak gitu ya, meskipun ada dissenting opinion sampai 4 orang. Ini saya kira luar biasa gitu ya. Nah, saya sudah bersama dengan inisiator para penggerak SPAK gitu ya. Saya perempuan anti korupsi, dan kita akan ngobrol bersama. Tapi paling tidak saya akan mereview dulu. Sejak awal sebenarnya TWK ini kita ribut teman-teman semua. Jadi pertama adalah rujukan aturannya sendiri, kenapa mesti ada TWK lagi gitu ya. Yang harus mengeluarkan biasanya adalah uji kompetensi itu untuk menempatkan di mana, bukan mengautkan gitu ya. Yang kedua ternyata materinya gitu ya. Kalau ingat di channel ini pernah kita bahas ya, banyak nyeleneh gitu ya, sampai kemudian bertanya poligami lah, agama lah, apa gitu ya. Ini kan banyak di situ. Nah, kita akan ngobrol. Kayak gimana memandang sebenarnya ini? Iya, sebetulnya di gerakan saya perempuan anti korupsi sendiri itu kan di awal-awal muncul ya. Itu bahkan sebetulnya belum muncul ke permukaan ya. Kita sudah melakukan diskusi internal dengan kawan-kawan yang karyawan yang masuk dimasukkan di dalam itu. Nah, memang tadi saya katakan bahwa intinya sebetulnya begini, memang harus keluar. Pasti kan dicarikan caranya untuk keluar. Nah, seperti itu. Nah, tapi menurut saya cara ini tidak elegan. Jadi sesuatu yang langsung dipotong mendadak begitu, dibuatkan media yang kemudian membuat dia. Jadi model ini sebetulnya membenturkan, karena kan kemudian di pertengahan kan itu ada yang bisa dibina, kemudian ada yang tidak bisa dibina. Jadi lucu juga sebetulnya persoalan pembinaan ini. Orang-orang yang bisa dibina ternyata adalah orang-orang yang mempunyai latar belakangnya bagus dan mempunyai tracking yang cukup berhasil di dalam menjalankan kerja-kerja di KPK. Ada yang berhasil mengembalikan uang negara, berhasil menangkap orang-orang yang tidak dalam konten kepikiran ya, seperti itu. Ini jadi, nah terakhir kemudian memang ada putusan dari Mahkamah Konstitusi yang kemudian tidak mengabulkan apa yang menjadi tuntutan teman-teman. Dan nah, satu hal yang menurut pandangan kami di SPAK, proses pelemahan ini kan sebetulnya masih ada kaitannya dengan revisi undang-undang pertama, kemudian cicak buayanya juga jilid 1, jilid 2 sampai sekarang. Nah, akhirnya kemudian kita berpikir ini orang tidak berhentinya. Ada apa sih? Ada apa sih kenapa KPK ini mau ditumbangkan sedemikiannya? Kan begini. Esensinya kan sebetulnya KPK ini didirikan karena ada kekhawatiran elemen lembaga-lembaga yang belum maksimal, katakanlah kepolisian, kejaksaan. Nah, kalau misalnya ini ternyata memang sudah menunjukkan menunjukkan tanda-tanda bahwa dia akan berfungsi dengan baik, maka sesungguhnya ini persoalan yang ada di KPK ini persoalan yang di KPK ini bisa diselesaikan. Tapi kan kenyataannya tidak. Nah, artinya akan ada lagi nanti nih upaya-upaya ini baru mengeluarkan sebagian. Nah, saya meyakini masih ada orang-orang yang akan jadi target. Nah, ini juga
kalau kita melihat meme-meme yang muncul kan sebetulnya yang bagaimana melihat para komisioner ini dengan apa yang dia lakukan, kemudian tidak memperlihatkan tentang integritas mereka, kemudian bukan lagi rahasia umum bahwa dia diintervensi oleh kelompok-kelompok tertentu, apakah itu pengusaha atau apa. Nah, maka kemudian kita melihat bahwa keanggotaan KPK sekarang itu jauh. Kalau saya sih jauh kok membandingkan misalnya di zamannya Pak Abraham kemudian di zamannya Pak Laude dan kemudian sekarang, aduh sangat jauh. Bahkan kan sekarang lagi ada ide kan. Saya malah agak pusing sekarang ini Kak. Jadi Hari Anti Korupsi itu Desember ya, yang biasanya itu kita kerjasama KPK sangat bangga. Sekarang ini yang ada sekarang yang keluar mana prasyarat kalau KPK diundang itu harus ada transfer, harus ada, padahal dulu di zaman dulu saja nggak bisa. Sekarang mana yang perlu, saya sebetulnya mau sedih sekali ya berarti tiba-tiba orang KPK orang yang sudah divonis tiba-tiba dia yang mau menjadi agen penyintas, seolah-olah dia orang yang sakit, kemudian dia ini kan gila nih, dia yang akan menjadi akan dikirim untuk di-training, kemudian dia akan kemana-mana mengkampanyekan. Ini apa konsep apa sih sebetulnya yang di channel ini kayak pernah kita bahas itu soal penyintas ya. Jadi pada saat itu baru rencana mereka kita sudah bahas. Saya melihat bahwa memang teman-teman KPK ini kan mungkin salah kamus ya, salah baca kamus. Tapi ada yang menarik ya, gimana melihatnya itu? Penyintas ini kan sudah pasti koruptor. Iya. Dia adalah penghuni sukamiskin. Iya. Artinya secara moral adalah tidak bisa dipercaya. Dan dia ditangkap oleh 57 orang ini. Kenapa tiba-tiba dinyatakan ini bisa dibina? Ini dibinasakan. Itulah yang tadi saya bilang. Saya tidak tahu apa sih. Tapi ada beberapa kawan ya yang secara pertemanan kami berdiskusi karena dia bilang begini. Saya pada saat jadi dia cerita begini Kak. Saat para komisioner ini sudah dinyatakan inilah yang diterima oleh berdasarkan pilihan dari anggota DPR. Yang pimpinannya saat itu Aziz Samsudin gitu ya. Saya sih sebenarnya sudah langsung bisa membayangkan, jadi map saya, jadi alur berpikir saya, map saya terhadap KPK ke depan itu sudah terlihat stepnya bahwa nanti di tahap ini akan ada kejadian ini, di tahap ini sudah seperti itu. Saya bilang dahsyat juga ya. Tapi saya secara pribadi mengenal beberapa orang yang ada di komisioner ini, dan memang juga bukan orang yang bukan membanggakan, bukan sesuatu yang bisa menorehkan sesuatu yang kemudian saya bilang angkat tangan atau apa topi. Beda misalnya di eranya Pak Abraham dan Pak Bambang ya, kemudian di eranya Pak Laude dan semua. Ini ini yang saya maksud. Kemudian ada sekarang teman-teman tadi malam ini sempat ngobrol-ngobrol dengan kawan-kawan di beberapa teman-teman pekerja untuk anti korupsi. Bahasa ya yang penyintas itu kemudian kalau begitu koruptor kita bilang aja maling. Nah dia dibilangin maling, tetap juga dia memang memang susah. Ini yang makasih Kema, ini luar biasa gitu ya, karena saya tidak paham juga di mana kamus mereka mendapatkan istilah penyintas ya. Cuma tadi kata bahasa itu menarik. Ada di Bina, ada di Bina Sake, karena memang dia harus out gitu ya. Harus. Dan teman-teman di sini yang sekarang masih pembinaan, siap-siap akan ada lagi nanti cara. Anda bisa dievaluasi, oh ternyata pembinaan kami tidak berhasil ke Anda. Saja Anda tidak berhasil kami bina, sudah diberikan kesempatan, Anda tidak bisa memperlihatkan hasil yang cukup memuaskan. Itu bisa saja itu hal itu bisa terjadi. Gimana itu ya? Ini agak dari sisi ini, tapi pertanyaan kan sebenarnya kan dari awal juga waktu masih tim rekrutmen juga waktu Jokowi kan ada banyak orang bermasalah. Terakhir sekali gimana di sisi ini kan dulu kita ambil contoh tadi. Kita saja berteman dengan Kak Abraham gitu ya. Waktu begitu jadi pimpinan KPK datang untuk minum teh saja tidak bisa gitu ya. Tapi ada hal yang menarik, pelanggaran misalnya kita lihat
satu komisioner, hampir semua sih komisioner sekarang itu sudah punya pelanggaran. Yang diperiksa badan pengawasnya kemarin itu kan menarik. Lili itu kan terbukti gitu ya. Betul. Kemudian dia cuma potong gaji. Hanya potong gaji gitu loh. Gimana itu nilai-nilai? Harusnya kan dia mundur gitu ya, atau diberhentikan gitu. Iya, ini masing-masing dua ya. Maksudnya kan ada kan dewan yang dewan pengawas yang sudah ditunjuk, yang seharusnya kemudian seharusnya kan kemudian dia bisa melihat sejauh mana masa ini mengatasnamakan sebuah lembaga yang cukup diharapkan. Jadi harapan masyarakat terhadap KPK ini kan masih sangat tinggi. Dengan kondisi sekarang pun kita masih sangat berharap dia meskipun hancur nah kemudian dia sendiri. Nah ini persoalannya menurut saya, persoalan integritasnya dia ini, dan dia tidak bukan sesuatu yang kemudian dia mengatakan ini kesalahan mungkin. Masa saya hanya apa itu bukan bukan memang sengaja didesain untuk pembusukan dari dalam ya? Gitu. Kalau busuk semua ya bagaimana? Karena salah satu yang tim sel itu kan ternyata adalah tim rekrutmennya itu kan masuk di dewan pengawas, mana yang bermasalah yang Pak Aris ini. Jadi memang kalau kita lihat siklus, kalau saya membahasakan siklus, memang dari titik awal ya, dari titik awal pembentukan sudah didesain pembentukan tim seleksi. Bahkan salah satu ketua tim seleksi siapa ya waktu itu, saya pernah saya diundang oleh KPK panel dengan dia. Saya sudah memberi kita sepakat, saya Gerakan memberi warning untuk memperhatikan orang-orang yang akan mendaftar ini terkhusus pada persoalan integritas dan hal-hal yang mungkin, dan dia menjamin gitu. Oh, kami menjamin apa ini. Nah, mungkin memang siklus ini sudah rangkaiannya memang sudah sampai. Karena tim selnya beberapa juga yang selama ini membela koruptor gitu kan. Luar biasa. Makasih banyak. Ini sobat sekalian, jadi kita tetap optimis bahwa gerakan anti korupsi harus hidup ya, harus hidup karena korupsi adalah musuh bersama. Apapun caranya, dan ketahuilah bahwa masa jabatan komisioner KPK itu akan segera juga berakhir. Sama juga masa jabatan presiden. Jadi kita lihat momen yang jelas adalah semangat gerakan anti korupsi kita harus tetap bangun. Iya, tidak padam ya. Tidak padam. Jadi saya luar biasa sekali. Terima kasih, Emma, luar biasa. Sobat sekalian, inilah akhir dari cerita kita. Diskusi kita, obrolan kita berkaitan dengan KPK gitu ya. Bukan berakhir KPK, tapi akhir dari cerita kita sekarang yang kita berharap sebenarnya adalah juga berakhirnya pembusukan KPK. Karena bagaimanapun juga KPK adalah amanat reformasi. Sobat sekalian, terima kasih atas atensinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.